Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Fadil dari jurusan S1 Digital Public Relation Telkom University angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand crisis gone viral yang menimpa PT Alpen Food Industry atau produsen daripada es krim ice. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang kasus yang menimpa daripada PT AVI ini. Yang pertama, latar belakang, PT Ice Cream terseret kasus terkait dugaan pelanggaran tidak sempurnanya sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di dalam proses aktivitas produksi di PT Ice Cream. Seperti kasus PT Ice di kawasan Ngoro Industri Persada atau NIP, ribuan pekerjanya dipekerjakan tidak sesuai UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah lainnya. Karyawan yang berstatus sebagai alih daya atau outsourcing tidak dilengkapi dengan perlindungan risiko kerja. Sebelumnya, sejumlah isu pelanggaran ketenagakerjaan juga sempat menerpa PT AVI ini. Salah satunya adalah terkait gaji buruh yang tidak layak serta mengabaikan keselamatan kerja hingga membuat beberapa karyawan yang tengah hamil mengalami keguguran. Hal ini membuat para buruh melakukan aksi mogok kerja hingga menyerukan mogok makan es krim ice di media sosial. Beberapa waktu lalu sempat trending juga tentang ajakan mogok makan ice cream ini, dan juga memang sampai diangkat ke beberapa media sosial juga, bahkan di media nasional juga disiarkan begitu terkait kasus PT Ice Cream ini. Nah, di sini saya punya pohon isunya. Yang pertama, kenapa citra PT Ice Indonesia memburuk? Yang pertama, kualitas produksi perusahaan menurun. Penyebabnya adalah kurangnya SDM pada saat proses produksi. Banyaknya SDM yang mogok kerja, SDM yang membutuhkan penyesuaian sistem kerja yang stabil. Yang kedua, sistem keamanan produksi yang rusak. Sistem keamanannya tidak lengkap, kurangnya kesadaran keamanan pada SDM selama bekerja. Selanjutnya, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap PT Ice. Masyarakat mengetahui permasalahan yang dimiliki oleh PT Ice. Masyarakat menyorongkan terkait permasalahan PT Ice kepada publik. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Selanjutnya, target prosedur PT Ice tidak sesuai dengan standar K3. Target K3 dilakukan secara sewenang-wenang. Pemeriksaan K3 tidak benar. Selanjutnya, di sini ada solusi. Secara objektif, PT Ice ingin memperbaiki citra perusahaannya terkait isu yang beredar. Tantangannya, bagaimana caranya memperbaiki citra dari PT Ice ini sendiri? Alasan yang dicurigai adalah meningkatkan kualitas perusahaan dalam proses produksi. Kemungkinannya memperbanyak SDM pada saat proses produksi. Yang kedua itu memperbaiki sistem keselamatan pegawai. Dalam memperbanyak SDM pada proses produksi, di sini kita ada rencananya. Yang pertama adalah mencegah SDM agar tidak terjadi mogok kerja. Yang kedua, menyesuaikan sistem kerja pada SDM. Nah, pada memperbaiki sistem keselamatan pegawai, rencana aksi kita adalah melengkapi sistem keamanan, memprioritaskan keamanan pegawai. Selanjutnya, alasan yang dicurigai selanjutnya adalah membuat masyarakat kembali mempercayai kepada PT Ice. Yang pertama, mengklarifikasi masalah yang tengah terjadi. Action plan-nya adalah memberi bukti kepada khalayak banyak bahwa PT Ice sebenarnya tidak sepenuhnya bersalah. Yang selanjutnya adalah meminta maaf dan bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah terjadi. Yang kedua, menghentikan target yang sewenang-wenang. Yang pertama, membuat target sesuai standar K3, melakukan pemeriksaan K3 secara benar. Selanjutnya, di sini ada recap krisis overview. Sebelum krisis yang terjadi pada PT Ice ini semua berangsur normal. Kemudian masalah kecelakaan kerja buruh, namun PT Ice enggan disalahkan, bahkan cenderung mengabaikan masalah tersebut. Saat terjadinya krisis, efek dari krisis ini terhadap minat beli masyarakat terhadap es krim Ice mengalami penurunan. Kondisi krisis ini membuat pandangan masyarakat terhadap Ice sangat buruk. Efek dari krisis ini
masyarakat meminta untuk memboikot PT AIS. Setelah krisis terjadi, banyak responden yang sudah tidak percaya dengan PT AIS, tanggapan dari PT AIS enggan disalahkan pada setiap kasus, terkait banyaknya kasus masyarakat memandang prosedur PT AIS sangatlah buruk. Oke, saya kira sekian presentasi dari saya mengenai krisis yang terjadi pada PT AIS di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.